Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Motor Workshop Kota Kinabalu Sabah yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Ya, jadi apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau kongsi pada hari ini adalah satu konten Beza 1.3 di mana ownernya mengadu aircon tidak sejuk dan dipahamkan dia 3 kali ganti cooling coil, tapi yang cooling coil yang first itu originalnya memang leaking lah. Yang kedua dan yang ketiga itu bukan ori sudah, dan bacaan dia hanya 15 dia punya bacaan. Kalau kita tengok di sini, coba kasih quote saya sebelum kita buat kereta nih. 15 kan? Coba kasih forward saya sebelum ni. 15. Okey. Ini bacaan dia sebelum diantar pergi kedai. Inilah. Ini 15. Ada jasa saya. 15 ini kalau kita tengah ini di bawah bum-bum. Jadi kalau kita pikir 15 sebelum kita servis, kita bukan servis maksudnya sini kita buka dashboard, dah tidak. Kita hanya flashing. Jadi sekarang ini kita flashing. Bacaan sebelum ini ada 15 dan dipahamkan orang ini berpeluh juga lah kalau tengah hari. Betul bang? Tengok orangnya sana, senyum dulu bang. Itu orangnya sana. Dia 3 kali sudah ganti, dan apa yang kita dimaklumkan memang dia pakai yang bukan ori. Dan apa yang mengejutkan kita tidak menyangka lah lepas kita flashing, lepas kita ganti wap dengan dryer, bacaan dia 2 kali ganda. Sebab itu 15, sekarang bacaannya 5. Betul lah? 5, kita belum akan kita ke dalam. Jadi persoalan dia sekarang, apakah dia punya apa istilahnya, dia punya masalah sebenarnya kereta ini selain daripada 2 benda tadi itu, yaitu dryer. Coba kita tengok. Ini dryer dia hitam dia kata baru 1 bulan ke apa? 1 bulan ke bang? Baru 1 bulan dia apa nama? Dia tukar betul bang? Itu orangnya cakap mengaku, bukan saya reka-reka. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan dia hitam begini. Jadi bayangkan kenapa lah kalau dia 1 tahun ini. Bukan sudah legam ini. Buntut kuali sudah. Jadi yang kedua kita ganti yang ini juga. Wap nih. Dan yang paling kita terkejut apabila kita flashing. Ya, flashing ini umpama kita punya usus lah. Kalau kita manusia, kita mau cuci perut kita makan buah-buahan banyak. Atau kita beli yang ada sachet fiber tuh supaya senang kita berak, dia flush. Cuci. Tapi kereta ini macam mana? Kita mau flush. Takkan kita mau jolok dia pakai lidi. Kita mau jolok pakai dawai. Kita mau flush pakai apa? Jawapannya adalah pada mesin nih. Kita flashing ini mesin untuk kita cuci. Jadi kebaikan yang pertama flashing adalah untuk kita cuci semua device, condenser, cooling coil, kompresor. Kita cuci semua perut-perut pipe tadi itu dan bersihkan dia, barulah kita masukkan. Yang kedua, kita masukkan minyak baru. Satu, kita cuci. Yang kedua, kita masukkan minyak baru. Yang ketiga, kita mau tahu minyak yang lama itu kita nak tarik keluar. Dan masa kita tarik keluar itu, apakah color dia untuk menunjukkan condition aircon di dalam nih. Walaupun di kereta ini tahun berapa nih bang? Baru 3 tahun lebih. Sudah ganti cooling coil banyak kali dan bacaannya tidak memuaskan. Jadi apa yang kita buat pada hari ini ialah yang kita mau syorkan, bukan kita cakap kita pandai, tapi kita cuma mengesyorkan supaya benda ini diamalkan apabila Anda tukar cooling coil contohnya. Jangan lupa flashing, sebab ketika cooling coil bocor, gas akan keluar di udara, dia tidak nampak. Tapi minyak itu akan juga ikut sekali, itu kita nampak di cooling coil berwarna kuning-kuning. Dan ketika itu sepatutnya customer ini diinform, bahwa selepas kami servis nih bang, patutnya kita flashing untuk kita sedut minyak saki-baki yang tertinggal di dalam. Seterusnya kita akan masukkan minyak baru yang fresh, setelah kita flush dia cuci pipe semua tadi itu. Jadi apa yang mengejutkan kita, setelah kita tukar dryer, tukar wap hitam nih, kita flashing dia, apa yang mengejutkan kita adalah di sini. Coba kameramen ke sini. Apabila kita flash satu barang, minyaknya kalau ikut di sini betul-betul tidak ada minyaknya, tidak sampai 20. Sikit betul, macam kering. Jadi sikit lagi jam ini kompresor. Sebab itu kenapa dia hitam, mungkin tidak tahulah berapa panjang lagi umurnya ini kompresor dia. Sebab bila kurang minyak, kan otomatis kompresor akan makan badan dia sendiri. Sebab dalam kompresor dia ada piston kecil. Piston itu memerlukan minyak untuk daya lincir, untuk mengepam itu, dia mau pam itu
gas, dia perlukan piston untuk tolak. Piston pula menggunakan minyak untuk daya lincir. Macam mana kalau minyak tidak ada? Dia tentunya akan menghitamkan itu sistem. Nasib baik dapat dihalang oleh filter. Sebab itu kenapa filternya walaupun 1 bulan, dia cepat betul hitam. Sebab berlaku sudah kikisan di dalam kompresor dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan kereta ini boleh bertahan lagi lah. Kalau ikut betul-betul minyak yang sepatutnya keluar, coba kameramen sini tengok. Kalau kita tengok list di sini ya, list di sini adalah beza ya, beza kita tengok beza. Beza sepatutnya 70 ml atau 60 ml. Betul minyak ya, yang ini gas ya, betul? Berapa gram gas? Ini adalah sisi ini ml lah, 60 ml. Coba kita tengok sini balik. Jangan bilang 60 ml. 20 ml pun tidak sampai kesian. Macam manalah kompresor ini mau tahan. Jadi sedikit lagi nih kompresor ini jam. Jadi itulah saya cadangkan tadi orang ini, kita tukar dulu filter, filter dryer tuh, yang filter bag tuh. Yang kedua kita ganti tuh valve. Kenapa valve ini penting? Dia yang mempengaruhi proses pembentukan ais, di mana dia macam injektor lah, dia semprot. Halus atau kasarnya semprot ini di dalam nih, halus atau halusnya semburan tuh bergantung kepada jenis valve. Jadi makanya kita tukar yang original. Jadi dia ini, fungsi valve ini hanyalah daya semburan yang halus. Makin halus itu gas, makin cepat dia jadi ais. Yang membentuk itu ais adalah cooling coil. Tapi yang sebelum dia jadi ais, kasih halus itu gas, dia akan semprot menggunakan ini, yaitu ada spring di dalam. Coba kameramen. Hasil tekanan dari kompresor dan ditapis oleh dryer, dia ada spring di dalam nih, nampak? Jadi makin bagus itu, makin halus semburan, makin senang dia sejuk itu ekon, sebab halus semburan dia. Makanya itu kita gunakan valve yang original. Ya, kita tidak persoalkan dia pakai pun original, tapi yang menjadi kesilapan besar orang yang bikin sebelum ini, mungkin ala-ala mungkin dia tidak ada mesin begini. Mesin ini harga dia antara 8.000 hingga 15.000, ada yang 25.000. Tetapi sebaiknya sekiranya tiada mesin pun boleh tambah secara manual agak-agak lah, daripada jam kompresornya orang kan masalah lagi pada owner. Kompresor bukan kaling-kaling harganya, memang 1K lebih lah. Nasiblah dia datang ke sini, insyaallah kita tolong, dan kita sudah bahas dengan dia tadi, sebab dia sudah mengaku bukan cooling coil original. Betul bang? Sana tengok orang. Betul bang? Bukan original lah. Bukan original. Tapi kita pun tidak mengharapkan dia pun sejuk seperti mana sekarang ini. Jadi apakah hasilnya setelah kita masukkan minyak baru? Minyak baru yang ini. Coba kameramen. Nih, tengok minyak baru yang kita masuk, yaitu ND8, minyak yang bagus. Bukan minyak cika-cika ini, kita pakai ND8 Denso. Kita masukkan minyak baru nih ke mengikut ukuran di sini 60 ml lah. Tengok beza nih. Beza 70 ataupun 60 ml. Yang keluar tidak sampai 20. Dan kita melihat apakah hasilnya setelah kita flushing, kita ganti dryer, kita ganti valve, dan kita masukkan minyak yang sepatutnya ikut standar kilang, apakah dia punya bacaan di bawah 10. Sebab standar kereta sejuk mesti di bawah 10 darjah Celcius. Suhu kita di luar ini 30 kalau siang. Sekarang ini mungkin 25 lah malam. Kita buat penggambaran malam, siang terlampau busy. Jadi insya Allah kita tengok, kameramen boleh masuk tengok berapa kebacaan di dalam. Adakah dia macam gunung Everest, ataupun hanya macam Kundasang, atau lebih sejuk dari Kundasang. Mari kita tengok. Kita tidak ganti cooling coil lah. Kita tengok. Mudah-mudahan dia oke. Oke, kalau kita nampak ya. Itu bacaan dia 4 toh. 4 bacaan dia. Kita tengok dia punya bacaan 4 toh. Kita tengok bacaan dia 4. Jadi itulah bacaan dia sekarang di 10 adalah 10 di bawah daripada 10 itu separuh adalah 5 lah kan, 5 lebih kurang. Kosong tuh ini kosong. Jadi boleh mencapai kosong. Tadi dia di sini tau, 15 dalam video first tuh, di sini ada dekat 20. Jadi kita bukan tukar cooling coil lah, kita cuma flushing, dan kita cuma apa istilahnya nih, kita cuma tukar dryer dan valve. Tapi nasib baik ini kereta dia tidak jam kompresornya, sebab minyak kompresor tidak ada. Jadi jom kita keluar untuk tengok. Jadi apa yang kita mau tegaskan di sini ialah, kalau boleh selepas servis, kalau leaking saja cooling coil kan, kalau boleh lah, kalau boleh tidak ada mesin, kau terpaksa tambah mengagak sejalah. Tapi sebaiknya ada mesin flushing ni lah. Kalau tiada mesin flushing, bawalah itu kereta kawan tu yang ada kedai ekon, yang ada flushing, bayar dia sikit, makaplah sikit harga, tidak apa. Yang penting customer ni tidak jam kompresornya. Pasal mesin ni memang mahal, antara 8 hingga 25.000 pun ada ni mesin. Tak kisahlah harganya, yang penting dia boleh flush, dia boleh sedut, dia boleh baca, cukuplah.
Oke, jadi kalau kita tengok bacaan kompresinya, adakah dia teruk ini kereta setelah dia, nih kita tengok, dia sekarang cut off, tunggu dia hidup kipas, tunggu dia nih. Oke, tengok sekarang, oke, kompresi dia, di bacaan dia lebih kurang separuh daripada 30, di bawah 30, oke, sini 25 kan, sebelah atas 50, bawah 25 kira oke juga kompresinya, masih boleh selamatkan. Dan ketika kita tengok gasnya adalah mendekati 200, kira kategori normal, ya, tidak juga terlampau panas, banyak kipas pun cukup baik. Jadi itulah mungkin kita boleh tolong. Dan perkongsian yang coba saya tekankan begini adalah apabila cooling coil saya kotor, tolong flushing. Sebab kalau tidak flushing, minyak sudah keluar ikut di cooling coil, jatuh di drain dia tuh. Kamu tidak akan nampak berapa minyak yang jatuh. Dan kita sebagai mekanik pun tidak tahu berapa lagi minyak yang tinggal di dalam, sebab benda itu jatuh dia ikut air. Jadi apa yang kita mau share di sini, kalau tidak ada mesin flushing, kongsilah di mana-mana yang kawan yang ada kedai ekon yang ada flushing dia. Bukan kata dia tidak boleh buat ekon, boleh dia buka dashboard, ganti ini semua dia boleh. Tapi mesinnya mungkin dia rezeki belum ada lagi, boleh tumpang sekejap, ataupun kalau tidak ada juga di kawasan itu, tambah sajalah cara manual, mungkin main agak-agak apa boleh buat, kita tidak tahu berapa kuantiti di dalam yang tertinggal. Jadi kita mengsyorkan bila cooling coil Anda bocor, jangan diservis saja, flushing satu kali untuk kita tahu berapa lagi yang tertinggal di dalam. Lepas itu kita masukkan ikut kuantiti yang sepatutnya supaya kompresor Anda tidak jam. Sebab itulah nasiblah orang ini tidak jam. Dia punya kompresor, dia datang, kalau dia jam kompresor, nah kompresor dah 1000 lebih, kondenser lagi kalau dia kasih hitam lagi, cooling coil lagi, dryer, pipe, valve, semua kena ganti. Gara-gara minyak kompresor saja tidak ada, semua kena ganti sebab dia sudah hitam, dia hitamkan sistem. Jadi itulah pentingnya mesin flushing. Bukan saya promote saya punya mesin ni, mesin saya tidak lebih mahal betul. Tapi bolehlah untuk kita membuat kerja-kerja flushing aircon. Ya, itu sajalah. Bila ada mesin ni, ukuran gas pun ikut timbangan betul, masuk minyak ikut ml pun betul bila ada mesin. Ya, kalau kita gunakan sotong bukan tidak boleh, boleh. Itu pun selama ini kami guna juga. Kalau sekiranya tidak ada mesin. Tetapi sebaiknya ada mesin lah. Sebab kita tidak tahu berapa yang tertinggal di dalam. Itu yang pesanan pertama, yaitu flushing. Pesanan yang kedua, kepada mereka yang kerap top up gas pun, tolong jangan diamalkan. Sebab ketika Anda top up, minyak dalam kompresor yang saki baki tertinggal itu akan keluar bersama gas. Gas akan hilang di udara, minyak akan jatuh di drain tadi, bersama dengan titisan air. Kita tidak akan nampak berapa. Cuma bila kita buka nanti cooling coil itu ada kuning-kuning berminyak. Itulah minyak kompresor yang keluar. Dan kita tahu, minyak kompresor sepatutnya tidak boleh keluar. Dia kena return balik ke kompresor untuk proses putaran piston itu lebih smooth, lebih lancar, sebab minyak dia berfungsi untuk memberi pelancaran ataupun memberi istilahnya pergerakan piston punya kompresor itu lebih smooth. Sebab itu bila minyak kompresor tidak, injin macam kasar, rupanya bukan daripada injin tapi daripada kompresor yang tidak ada minyak. Jadi itu sahaja perbahasan pada hari ini. Cuma pesanan untuk kepada mereka pengguna Beza, ya, bertua juga pada abang ni yang sebelah ini, dia menunggu sampai malam. Alhamdulillah, minta maaf saja. Kita ada kereta tadi 2-3 kereta, kita flashing pun 2 jam. Ini memerlukan masa yang panjang untuk kita memberi result yang bagus. Oke, jadi itu saja. Jika info-info ini bagus, maklumat ini bagus, insyaAllah boleh subscribe, like ataupun share. Ya, semoga video ini boleh sampai kepada mereka-mereka yang ingin menjaga ekonnya supaya umurnya lagi panjang. Jadi kalau kita tidak flushing ini kereta, jangan salahkan pomen pula. Kalau kita sendiri yang tidak mau flushing mengikut kilometer. Sepatutnya flushing setiap 50.000 flushing satu kali. Tidak payah tukar apa-apa, tukar filter saja. Flushing 50.000 sampai lagi 50.000 tukar filter, flushing lagi. Jadi ekon Anda sentiasa sejuk macam baru. Oke, itulah saja perkongsian pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada sedikit kekurangan dalam video ini, ataupun ada sedikit info-info yang tidak berapa betul, boleh type di ruangan komen, ataupun memberi info-info Anda. Mungkin juga Anda menghadapi masalah yang sama, atau boleh juga type di ruangan komen. Mungkin juga Anda pengguna-pengguna Beza yang mana menghadapi masalah yang lebih kurang pada si abang tadi inilah. Jadi yang paling penting, sekiranya benda itu boleh di flushing, tolong flushing. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.